5 tanda alam kedatangan Sabto Palon Nagih Janji. Menurut ramalan terbaru 2023, Sabto Palon adalah sosok raja Qing Gunung Tidar yang ditaklukkan oleh utusan Mehmet I yang bernama Syekh Subakir, ulama Persia keturunan Salman Al-Farisi. Lalu ia dimuslimkan oleh Syekh Siti Jenar juga sebagai Jin Kodam, penasihat spiritual Brawijaya V, penguasa terakhir dari kerajaan Majapahit di Jawa, yang pada akhirnya menjadi mualaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Sunan Kalijaga. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul, ditulis oleh Ki Kalamwidi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 Jawa atau Saka Puk Gunung Ngesti Noto sama dengan 16 Desember 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang mocopat kesusastraan Jawa berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabto Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan panduan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyatu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama-agama Budi yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Dharma Gandul dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabto Palon tersebut. Tokoh Sabto Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabto Palon seringkali dikaitkan dengan salah satu tokoh lain, Noyo Genggong, sesama penasehat Brawijaya V. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran 2 pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petuah atau ajaran Sabto Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Menurut guru ahli spiritual, keberadaan Sabto Palon tak lain adalah sosok Raja Jin Gunung Tidar. Kesaktiannya tanpa tanding, memiliki banyak bala tentara pasukan yang mendiami tanah Jawa ini, terutama di bukit dan pegunungan. Konon, ia senang melahap gunung sehingga rata dimakan olehnya. Masyarakat sering menyebut Semar bisa jadi karena senjata pamungkas gendutnya berasal dari limbah gunung. Maka, Raja Turki Mehmet I mengutus Syekh Subakir dari Persia dan pamannya Maulana Malik Ibrahim syiar ke Nusantara, sehingga cerita Syekh Subakir sebagai ulama Persia dapat menaklukkan Raja Jin Sabto Palon dan akhirnya diizinkan untuk melakukan penyebaran agama Islam dengan berbagai macam syarat. Maka Syekh Subakir mengikuti syaratnya untuk sementara waktu. Setelah itu, Syekh Subakir dan Maulana Malik Ibrahim mengutus Syekh Siti Jenar untuk mengislamkannya dan berhasil. Pada akhirnya, Sabto Palon menjadi jin muslim yang lucu dan baik hati, tapi tetap sakti mandraguna. Berikut adalah 5 tanda alam kedatangan Sabto Palon Nagih Janji menurut ramalan terbaru 2023. Siapa sebenarnya Sabto Palon dan kenapa dikaitkan dengan ramalan 2023? Sabto Palon dulunya adalah penasehat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir kerajaan Majapahit. Kemudian, pada suatu saat, Raja Brawijaya V memiliki keyakinan baru, yakni dari Hindu Buddha ke Islam. Rupanya, hal itu menyebabkan Sabto Palon murka dan kembali ke alamnya. Tetapi, Sabto Palon berjanji akan kembali setelah 500 tahun untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu. Disebutkan jika akan ada 5 tanda alam jelang kedatangan Sabto Palon.
yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Lalu, apa saja 5 tanda-tanda alam jelang datangnya Sabtu Palon yang mungkin sudah terjadi dan diramalkan tergenapi di tahun 2023 ini? Yang pertama, erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babat Majapahit yang menjadi tanda alam kedatangan Sabtu Palon, yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023, banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam yang berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk pada akan terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagai pertanda kedatangan Sabtu Palon? Yang kedua, banjir besar di Jawa. Sabtu Palon menyebutkan bahwa suatu hari di tanah Jawa, ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai tengah, maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa. Sabtu Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Yang ketiga, rusaknya tanah Jawa. Rusaknya tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabtu Palon menjelang kedatangannya bahwa tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Yang keempat, terjadinya kelaparan. Dikatakan oleh Sabtu Palon, pada saat itu manusia akan bingung mencari makanan. Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Bila dirasakan jangka Sabtu Palon yang satu ini berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina yang berimbas pada krisis pangan dunia dan pandemi COVID-19 yang belum selesai sepenuhnya. Yang kelima, gempa bumi 7 kali sehari. Sabtu Palon mengatakan bahwa saat gempa itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke dalam tanah. Mungkin kita akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa Cianjur atau Garut beberapa waktu yang lalu. Hal ini punya artian bahwa manusia diseret oleh hawa nafsunya sendiri menuju kehancuran dan kematian. Itulah ramalan tahun 2023 saat Sabtu Palon nagih janji dan 5 tanda alam menjelang kedatangannya kembali di tanah Jawa. Perlu diingat ulasan ramalan ini tidak sepenuhnya benar. Anda boleh percaya, boleh juga tidak, karena semua kembali kepada pribadi masing-masing. Selain itu, adanya Sabtu Palon nagih janji sesudah Majapahit hancur. Sosok Sabtu Palon dikenal dengan sembahnya kembali lagi di tanah Jawa setelah 500 tahun sesudah kerajaan Majapahit hancur. Hal tersebut termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu terkait dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Beberapa sumber mengatakan jika Sabtu Palon ialah sosok penasehat religius raja paling akhir kerajaan Majapahit. Sesudah sang raja memeluk agama Islam, Sabtu Palon juga pergi dipisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itulah menyebutkan akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat itu berisi ramalan keruntuhan agama Islam di tanah Jawa terhitung sesudah 500 tahun kehancuran Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon nagih janji. Ia berpedoman keyakinan Budi, yakni agama Jawa yang berlaku secara temurun, yang memperkirakan keruntuhan agama Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang mengeluarkan bunyi pepestene nuso tekan janji Yenus jangkep 500 warso kepetung zamane Islam musno bali marang ingsun gami budi madeng sawiji. Artinya takdir Nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri jadi satu. Cerita ini juga berkembang jadi mitos yang dipercayai beberapa warga Jawa sampai sekarang ini.
Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menerangkan Sabto Palon memberitahu tanda-tanda ia akan kembali. Ia bersumpah kembali lagi ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi pas sesudah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dikerjakan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itulah, peramalkan agama Islam akan hancur dan diganti agama Budi. Dihitung sejak kehancuran kerajaan Majapahit runtuh pada 1478. Karena itu, Sabto Palon diprediksi kembali pada era 20-an. Ia bersama anak buahnya akan kuasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Sebelumnya telah dikabarkan ia dipercaya sebagai penguasa tanah Jawa yang memiliki ilmu tinggi. Cerita ini disebut dalam Surat Dharmagendul, kitab kesusastraan Jawa, karya Ki Kalemwiti. Ini mengatakan Sabto Palon sebagai tokoh pewayangan yang namanya Semar. Seorang antropolog namanya Paul Steins dalam risetnya pada 1988 mengatakan Sabto Palon ialah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Ia merupakan titisan dewa dari kalangan yang turun ke bumi jadi Punokawan. Ia bertugas jadi pamomong raja dan pengayom kawulo.